Apa itu heterogenitas sosial dan apa perbedaan sosial yang menyebabkan heterogenitas dalam masyarakat? Heterogenitas sosial artinya keberagaman dalam masyarakat. Heterogenitas merujuk kepada masyarakat yang memiliki keberagaman dan saling berinteraksi. Keberagaman tersebut mencakup daerah asal, ras, agama, dan tingkat ekonomi. Inilah alasan mengapa dapat terjadinya heterogenitas sosial dalam masyarakat, yaitu perbedaan sosial yang disebabkan heterogenitas dalam masyarakat. Heterogenitas dalam masyarakat disebabkan karena adanya perbedaan sosial. Heterogenitas terjadi ketika suatu masyarakat bersikap terbuka terhadap pengaruh kelompok lain. Interaksi dalam masyarakat heterogenitas menimbulkan gejala sosial. Untuk menyikapi hal tersebut, masyarakat perlu mengedepankan jiwa toleransi. Perbedaan sosial yang menyebabkan heterogenitas dalam masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial saja. Diferensiasi sosial dapat diartikan sebagai upaya pengelompokan secara horizontal. Diferensiasi sosial memandang perbedaan sosial budaya dalam kedudukan yang setara. Adapun berbagai pengelompokan secara horizontal dalam masyarakat, yaitu 1. Pengelompokan berdasarkan agama yang dianut. Agama merupakan sistem kepercayaan kepada Tuhan, tata keperibadatan, dan kaidah yang berkaitan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungan. Di Indonesia sendiri, secara resmi agama diakui oleh pemerintah ada 6, yaitu Hindu, Islam, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Yang kedua, ada pengelompokan berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa adalah pengelompokan manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kedasaran serta identitas. Pengelompokan ini dapat berguna untuk mengidentifikasikan asal-usul daerah, individu, atau kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan ras. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai ras. Ras dapat dibedakan berdasarkan ciri kualitas dan kuantitas. Ciri kualitas yaitu ciri kulit, yaitu warna kulit, bentuk rambut, bentuk bibir, sedangkan ciri kuantitas yaitu bentuk badan, berat badan, dan ukuran kepala. Yang keempat, ada pengelompokan berdasarkan pekerjaan. Secara umum, pekerjaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mata pencarian dan profesi. Masyarakat seringkali menggunakan pekerjaan sebagai patokan untuk menentukan kelas sosial. Contoh kasus dari dampak diferensiasi sosial. Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, perempuan seringkali dianggap lemah dibandingkan lelaki. Banyak kasus kejahatan dan pelecehan terhadap perempuan karena dianggapnya perempuan sebagai orang yang lemah. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau yang disebut dengan penggolongan masyarakat secara vertikal merupakan penggolongan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat atau hierarki yang penggolongan seseorang dalam kelas tertentu berdasarkan pada kriteria khusus. Dalam buku berjudul Social Stratification, Structure and Trends of Social Mobility in Western Society, Bernard Barber mengemukakan 6 dimensi stratifikasi sosial sebagai berikut. 1. Jabatan atau pekerjaan atau nama lainnya occupational prestige. Yang kedua, ranking dalam wewenang dan kekuasaan atau authority and power rankings. 3. Pendapat atau kekayaan, nama lainnya income or wealth. 4. Pendidikan atau pengetahuan atau educational or knowledge. Yang kelima, kesucian beragama atau pemimpin keagamaan, religious or spiritual purity. Yang keenam, yang terakhir, kedudukan kerabat dan kedudukan dalam suku bangsa, nama lainnya kinship and ethnic group rankings. Stratifikasi sosial dalam masyarakat bersifat terbuka atau open social stratification, tertutup closed social stratification, dan campuran. Yang pertama, stratifikasi sosial.
Terbuka atau open social stratification adalah setiap anggota mempunyai kesempatan sama untuk naik ke lapisan lebih tinggi atau turun ke lapisan yang lebih rendah. Contohnya, seorang yang awalnya hanya seorang penjahit biasa mempunyai sebuah butik terkenal. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Seseorang tidak dapat berpindah dari suatu lapisan ke lapisan lainnya. Contohnya dalam agama Hindu, menggunakan sistem kasta seperti kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hal ini tidak dapat dirubah karena sistem ini diperoleh melalui garis keturunan. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran merupakan sistem campuran antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Stratifikasi sosial campuran ini membatasi kemungkinan berpindahnya lapisan sosial, tetapi juga membiarkan perpindahan lapisan sosial dalam bidang tertentu. Contohnya Hindu di Bali, masyarakat Bali secara budaya menggunakan sistem stratifikasi sosial tertutup yaitu kasta. Secara ekonomi, masyarakat menerapkan sistem sosial terbuka. Fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua, menentukan prestis dan penghargaan. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan. Yang keempat, menentukan simbol status atau kedudukan. Yang kelima, tingkat mudah atau tidaknya bertukar kedudukan. Yang keenam, alat solidaritas antar individu atau kelompok. Multidimensi, identitas dalam diri subjek, individu, ataupun kelompok. Multidimensi identitas dapat diartikan sebagai sudut pandang atau persepsi yang muncul dari pemikiran individu atau kelompok terhadap identitas yang dimiliki individu atau kelompok lain. Multidimensi identitas pada individu atau kelompok muncul karena adanya pandangan beragam dari anggota-anggota masyarakat terhadap seseorang yang memiliki identitas tertentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu a. Cara pandang terhadap status dan peran seseorang dalam kelompok. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi antar anggota masyarakat terhadap status atau kependudukan seseorang di masyarakat, di mana juga terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat orang dalam kelompok masyarakat. Sedangkan peran merupakan aspek dinamis dari suatu atau memiliki kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki, maka ialah menjalankan perannya. Menurut Ralph Leon, dalam pola 1985 167 ada 3 macam cara untuk memperoleh status, yaitu attribute status merupakan status yang diperoleh sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. Archive status merupakan suatu yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Assigned status merupakan status yang diberikan kepada seseorang yang dianggap berasa seperti gelar pahlawan dan siswa teladan. Misalnya pada masyarakat tradisional yang cenderung paternalistis menganggap bahwa seseorang tokoh masyarakat hendaknya maupun menyelesaikan sebagai masalah sosial, sedangkan pada masyarakat modern seseorang tokoh masyarakat tidak dapat kita harapkan maupun
menangani sebagai masalah karena pada masyarakat modern sudah ada spesialisnya. Contoh lainnya pada kelompok atau masyarakat tradisional di pedesaan. Bagi mereka yang sakit dibawa ke dukun untuk berobat, sedangkan masyarakat modern menganggap bahwa berobat ke dukun jika sakit adalah hal yang tidak wajar. Masyarakat modern memang dukun bukan sebagai penyembuh dikala sakit, melainkan individu yang dipercayai maupun berhubungan dengan dunia spiritual atau makhluk tak kasat mata.